kasih Bapa, kami bersyukur waktu yang indah yang masih Tuhan beri. Kali ini kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuasai kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kita kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan. Kali ini kita sudah berada di 2 Korintus, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 1 dengan judul perikop ucapan syukur, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Haleluya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Haleluya. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Haleluya. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Haleluya. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Haleluya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Haleluya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Haleluya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Haleluya. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas kasih karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ucapan syukur. Ucapan syukur Paulus ini atas segala penderitaan yang dialami di Asia Kecil, dikatakan dia mengalami beban yang begitu berat. Bahkan dikatakan mereka putus asa. Tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan, mereka dikatakan. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Jadi sesungguhnya secara manusia mereka tidak mampu menghadapi beban penderitaan yang mereka hadapi di Asia Kecil. Tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, mereka dimampukan oleh Tuhan. Haleluya. Saya sungguh percaya juga kita boleh ada sampai detik ini, semuanya karena kekuatan Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita untuk membuat kita masih boleh ada. Itulah sebabnya tidak ada yang dapat kita lakukan, hanya mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kita. Banyak hal yang
Kita tidak pahami, tidak mengerti. Tetapi semuanya itu, di balik semuanya itu ada rencana dan maksud Tuhan yang indah. Haleluya. Apapun yang saudara-saudara alami sampai pada hari ini, sampai detik ini saya percaya di balik semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Demikian juga yang dialami Paulus dalam pelayanan dia sekecil dikatakan juga, dia selalu mengucap syukur. Haleluya. Mengucapkan syukur, karena syukur itu, haleluya, mengakui kedaulatan Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita merencanakan mereka-reka, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Makanya kita selalu harus bersyukur. Tanda syukur itu adalah tanda kita mengakui kedaulatan Tuhan. Haleluya. Kita tidak bersyukur berarti kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Kita menganggap diri kita yang kuat. Ucapan syukur itu sebagai ungkapan penyerahan kita juga kepada Tuhan, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Dan mengucap syukur itu dalam segala hal, bukan hanya pada waktu kita baik-baik atau senang-senang, tetapi justru di tengah-tengah penderitaan kesengsaraan, kita harus lebih banyak mengucap syukur, sehingga sukacita penghiburan dari Roh Kudus itu akan menjadi bagi kita kekuatan. Haleluya. Tuhan berkata pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Itu sebabnya setiap pencobaan-pencobaan, tantangan, tekanan yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membuat kita lebih percaya lagi kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita selami. Haleluya. Kuasa Tuhan itu ajaib. Itu yang dikatakan ajaib. Ajaibnya Tuhan itu karena kita tidak bisa selami. Pribadi Tuhan kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Pribadi Tuhan itu sangat agung, sangat mulia. Itulah sebabnya Dia datang menjelma di dalam manusia Yesus, supaya kita bisa berjumpa dengan Dia, melihat Dia. Haleluya. Karena Elohim itu Yahweh, tidak terhampiri. Oleh karena kasihnya itu Dia menyerahkan dirinya, lihat anaknya yang tunggal, supaya kita bisa melihat Dia. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Jadi Yesus itu sendiri adalah perwujudan daripada Bapa. Reinkarnasi dari yang roh menjadi daging, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami hari ini, mari kita terus bersyukur. Saya percaya di tengah-tengah menghadapi era pandemi virus corona, kita tidak akan pernah berputus asa, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada mudah-mudahan, tapi ada kepastian. Tugas kita adalah percaya. Percaya sepenuhnya, mengharapkan sepenuhnya. Sehingga mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat keagungan, kebesaran yang terus terjadi atas kehidupan kami. Kami boleh ada, bukan karena kuat kami, bukan karena kami. Itu sebabnya kami menyadari sepenuhnya Engkaulah Tuhan yang terus kami sembah. Kami agungkan karena Engkau mulia, Engkau agung, Engkau ajaib. Kami ada karena Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu terus menjadi bagian kami Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu dan kami keluar sebagai pemenang. Karena Engkau sendiri yang telah menang. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ucapan syukur yang boleh kita renungkan kali ini dalam 1 Korintus. Mari kita terus melanjutkan aktivitas kita dengan penuh sukacita dan sejahtera, karena Tuhan senantiasa bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.